Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Rabu teman-teman dan ini hari Kamis ya. Dan saya terkena stop loss ya. Akhirnya rugi juga ya teman-teman ya setelah sekitar 5 kali entry ya di bulan ini teman-teman. Oke, ini entry yang kelima dan ini kena stop loss ya. Ada videonya semuanya. Oke, untuk yang kena stop loss ini teman-teman tentu saja ada pelajaran pentingnya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya nanti ada ini ya, totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah, total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan game demo kontes biasa, beda. Ini real ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini ya. T dan C ya. Term and conditionnya kalian klik ya seperti ini. Nah, nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau apa itu namanya ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini. Di video ini saya mau entry market lagi, sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini ada satu hal penting yang pengen tak sampaikan ke teman-teman. Ya, di sini yang saya garis ini adalah apa? Resisten. Nah, di sini teman-teman, jangan suka nabrak pas naiknya. Kalau mau sell, kadang orang itu nggak sabaran ya, ditabrak aja tuh, udah nyampe resisten, udah sell gitu. Padahal bisa aja dia fake breakout. Ini fake breakoutnya nggak terlalu apa ya namanya ya, nggak terlalu ekstrim ya. Kadang fake breakoutnya tuh bisa agak tinggi gitu loh. Dimana di sini banyak sekali orang yang buru-buru sell, dia kena SL ya, baru dia kayak gini teman-teman. Itu nyesek ya teman-teman ya. Jadi hati-hati pada saat nyampe resisten, tunggu aja dulu, jangan langsung di sell ya. Nge-sell-nya itu kalau sudah mulai turun, nih tak kasih contoh. Sebenarnya sell saya tuh udah agak telat teman-teman. Di sini harusnya. Ya, ini udah ada bearish engulfing di sini tuh sudah mulai sell. Tapi di sini ada signal sell lagi nih. Ya, di sini ada resisten, jadi ada dua signal sellnya. Di sini di area resisten dia sudah mulai turun, ada hammer sebelahnya buka turun. Ini signal sell, Bro. Dua candle ini. Mantap ya. Jadi tunggu sampai bener-bener dia mulai turun, ada signal sellnya baru kita masuk, bukan ditabrak pas di sini. Karena kalau ditabrak pas di sini, ya wassalam teman-teman. Kita bisa-bisa naik dulu, habis kena SL atau margin call dulu, baru turun dalam. Nanti kita nyesel gitu ya. Jadi teman-teman sabar ya, di support ataupun di resisten, jangan ditabrak. Ya kalau kayak gini nih contoh ya, ini misalkan, nah ini kan dulu saya pernah entry di sini juga, ada di video lain. Di sini teman-teman, ini pas lagi turun, dia nyampe area demand ya, area tempat naik. Jangan beli pas lagi turunnya, meskipun ini lagi valid. Ya, beli di sini beneran naik. Nah, belinya tuh di sini waktu mulai naik. Jangan pas lagi turunnya, tapi pas mulai naiknya. Itu kalau saya ya. Kemudian SL-nya di sini. Takutnya kalau kalian tabrak pas lagi turunnya, dia ke sini dulu. Ya, ke bawah dulu, habis SL kalian atau margin call dulu baru naik gitu. Nah, kayak gini nih. Ini sudah mulai turun, di sini saya bisa masuk dan SL-nya cukup di sini, teman-teman. Nggak perlu di sini, kenapa? Karena saya tradingnya daily, cukup di luar candlestick D1 hari ini. 159.100 SL-nya. 159 se eh se, 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 100. Nah, di situ aja. Nah, ini kebetulan juga sudah mulai turun kan. Jadi enak teman-teman, kita nggak nabrak ya, kita nggak ngelawan. Ya kalau kita entry-nya pas lagi naik artinya kita ngelawan. Sell-nya tuh kalau sudah mulai turun. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini masih sama juga dengan teknik-teknik yang sebelumnya tentang 4 pedoman penting ya. Jadi ada apa saja? Ada zona penting, kemudian ada pola candlestick-nya, dan ini time frame H4 plus D1 juga
satu arah. Nah, ini time frame D1, pola candlestick sell-nya. Time frame H4 juga dia signal sell juga hari ini ya. Jadi kompak ya teman-teman ya antara time frame H4 plus D1. Kayak gitu. Oke teman-teman, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Rabu, jamnya jam 7 pagi, tanggalnya abein aja teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Rabu teman-teman, dan ini hari Kamis ya, dan saya terkena stop loss ya. Akhirnya rugi juga ya teman-teman ya, setelah sekitar 5 kali entry ya di bulan ini teman-teman. Oke, ini entry yang kelima dan ini kena stop loss ya, ada videonya semuanya. Oke, untuk yang kena stop loss ini teman-teman, tentu saja ada pelajaran pentingnya. Kenapa kok bisa sampai kena stop loss, dan kalaupun stop loss pun nggak masalah sama sekali karena ruginya ini cuma $25. Biasanya kalau praktek itu teman-teman ya, itu minimal profitnya 60, 80, 100, bahkan beberapa ratus dolar ya. Karena memang saya itu tipenya adalah batasan ruginya jelas, profit dimaksimalin. Oke, kesimpulannya kayak gini ya. Kesimpulan yang pertama, kenapa kok kena stop loss? Ya memang teknik itu nggak selamanya profit gitu, ada kadang kala profit, kadang kala rugi. Oke, itu adalah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kenapa kok USD CBY yang tadinya seperti mau turun ya, tapi kok tiba-tiba naik gitu. Nah, ini teman-teman, USD CBY yang tadinya mau turun di sini, kok tiba-tiba naik ke atas, itu karena ada news juga. Jadi ada faktor pendukungnya. Ya, nih teman-teman. Dan USD itu bersinar teman-teman tadi malam. Ini ya, high impact itu bersinar. Datanya bagus sekali ya. Yang diprediksi 0,3 ya. Kemudian aktualnya adalah 0,7, 0,5 ya teman-teman ya. Jadi apa? Jadi itulah yang menyebabkan kenapa USD menguat. Nah, kalau USD menguat teman-teman, tentu saja naik ya USD CPY. Nah, ini ya teman-teman, kemudian tadi dini hari itu ada banyak sekali news merah USD. Dan itu menyebabkan banyak sekali ya USD penguatannya luar biasa. Contohnya di SAW USD aja teman-teman. Kemarin tuh kayak gini, untungnya saya nggak masuk di SAW USD ya, kebetulan banget saya nggak tertarik masuk juga. Dan memang drop sepanjang ini penguatan USD keren ya. Di semua pair teman-teman ya. Nah, nih ya, Euro USD yang tadinya menguat euronya dibanting ya, kayak gitu. USD-nya beneran menguat. Nih, USD CAD juga ikut terbang. Jadi intinya adalah penguatan USD ya semalam. Jadi teknikalnya invalid atau tidak berfungsi kayak gitu. Tapi whatever, terserah juga teman-teman. Karena kan kita sudah trading sesuai tren ya. Dan memang saya males banget buat ngeliatin apa itu namanya analisa fundamental ya teman-teman ya. Jadi biarin aja lah kayak gitu. Yang penting udah tak siapin stop loss-nya. Kalau teman-teman kira-kira ragu ketika ada big news kayak gitu ya, mungkin teman-teman bisa entry setelah big news-nya terbit ya. Tapi kalau jauh sebelum big news sudah ada signal dan udah masuk ya, kita siapin aja kerugiannya berapa kayak gitu ya. Karena ya kita siap-siap aja kalau ternyata big news-nya atau fundamental ataupun beritanya itu melawan entry kita kayak gitu ya. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi nanti praktek trading yang selanjutnya teman-teman. Nah, di sesi video kali ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.